situasi kawasan Pasar Tugu hari Jumat Jumat tanggal berapa nih? 11 Juli. Pasarnya di sana tuh. Nah, kita U-turn karena saya mau ke Gunung Sulah saya itu. U-turn di sini, hati-hati. Rame soalnya motor-motor nih. Udah mulai agak sepi yang di jalan-jalan nih, tuh Pasar Tugu ini. Mulai pada kukut pedagang. Ini flyover Tugu, penghubung jalan Gajah Mada di belakang kita dengan jalan Antasari di depan. Luar biasa teriknya nih. 2 atau 3 hari ini terik banget setelah hujan berturut-turut ya. Hujannya hujan ekstrim, sekarang panasnya juga panas ekstrim nih. Tuh lihat itu. Padahal masih jam 8.57, belum jam 9 tuh. Oke, saya masuk lewat jalan Pulau Bacan. Ini Antasari ya. Nah, kita masuk dari Pulau Bacan ini lewat Kampung Jagabaya nih. Jagabaya terus nanti Kampung Sawo nggak lewat Jagabaya ya, langsung Gunung Sulah. Oke. Ya nanti sambung lagi. Ini jam 9 lewat 2 menit saya sudah di kawasan Kampung Jagabaya. Nama formalnya sih ini Jalan Pajajaran ini ya. Dulu jalan setapak nih, jalan gerobak. Lebar cuman 2 meter kayak gang gitu ya. Sekarang jadi segini. Tapi kalau pelebaran udah sulit, ini rumah-rumah udah mepet semua. Pagar orang tuh nempel sama paret itu. Jalan Pajajaran, nanti masuk ke Gunung Sulah. Sebelah kiri kita nih, di belakang gedung ini rel kereta ini. Ada rumah sakit gede nih, apa nih, rumah sakit apa nih? Puri Betik Hati, Puri Betik Hati. Puri Betik Hati. Kayak nama pavilion di rumah sakit umum ya. Kalau di sana kalau nggak salah Putri Betik Hati. Itu maksudnya Puri yang baik hati ya. Nah, nampaknya perbatasan Jagabaya sama Gunung Sulah ini perempatan ini nih. Sebelah kiri ini ada jalan ke arah Pasar Koga. Ada rel, cuman mobil nggak bisa lagi karena ditutup sama PT KAI apa sama Pemda nggak tahu tuh. Tuh ditutup kayak gitu. Gara-gara ada kecelakaan mobil ketumbur kereta. Tutup. Rel keretanya samping di belakang warung-warung ini lah. Ini ada motor apa nih, motor listrik ya. Nih motor listrik ini. Oke, kita sudah di kawasan Gunung Sulah. Saya mau masuk di Gang Moses depan itu. Hati-hati ya. Kehidupan iman kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Mau pakai posisinya.
Terimalah dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Domba. Domba di serigala. Iya, itu paling terkenal ya. Iya. Domba di tengah-tengah serigala. Itu. Terus, Ya, biasanya umumnya begitu itu, maka itu sudah ngasih tahu sebelumnya. Ya. Oh, umumnya orang-orang yang membawa Injil itu berhadapan Iya, dengan yang- serigala. iya. Jadi Yesus sudah kasih tahu sebelumnya. Iya, iya. Ah, betul. Ini kata kesaksinya benar ini. Memang Yesus sedang memberitahukan sebelum mereka berhadapan dengan itu. Memang belum terjadi, Bu. Iya. Jadi murid sementara dipersiapkan. Iya, Betul. Betul. Wah, ini kata pelajaran agamanya 100 di sekolah ini. Iya. Oke, jadi Bapak sudah banyak tahu sekali ya tentang Alkitab. Jadi betul bahwa memberitakan kabar baik itu seperti domba di tengah Iya, serigala. iya. Nah itu pasti karena banyak yang nggak baik, sehingga ketika kita kasih tahu yang baik atau yang benar lah, kalau baik itu masih inilah yang benar, Iya. maka orang akan menjadi ganas terhadap kita. Iya. Atau apapun itu, begitu ya, iblis atau manusia atau siapapun. Itu Bapak sudah kuasai, kita tidak akan merenungkan itu saja, tapi kita mau tambah satu. Kita mau tambah satu yang di ayat yang ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Gitu. Jadi tanda kalau ada murid Tuhan yang ada di suatu tempat, maka orang akan sembuh. Dan tanda ini kan kuasa yang dikasih ya, kesembuhan itu kan kuasa. Dan tanda kalau ada kuasa Tuhan di tengah-tengah orang sakit, ada orang sakit yang sembuh. Pertanyaannya, saya sama Bapak Sularno sudah kesekian kali perjamuan, kok nggak sembuh-sembuh? Nggak ada kuasa berarti nih. Entah nggak ada kuasa karena Pak Sularno yang nggak percaya, atau pendetanya ini nggak ada kuasa, nggak Tuhan kasih ini. Jangan-jangan begitu. Waduh nih ada majelis ini, bahaya, ada anggota majelis ini, bisa berbahaya ini ya. Pendeta kok nggak ada kuasa Tuhan di dalam pelayanannya. Ini anak Tuhan kok nggak ada kuasa Tuhan. Nah itu Bapak, makanya bacanya nggak boleh terpisah di ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah ini ada jawabannya, ada. Jawabannya itu akhirnya ditunjukkan melalui kehidupannya Rasul Paulus. Ya. Jadi Paulus itu pertama dia pembunuh. Ya. Bunuh semua orang Kristen. Ya. Bahkan dia minta surat izin di pemerintah untuk pembunuhan. Bayangkan dia. Ya. Kasih saya surat untuk melegalkan pembunuhan terhadap orang-orang yang ikut si Yesus dari Nazaret itu. Pemberontak itu. Ya. Pemberontak agama, pemberontak bangsa gitu ya. Dia dapat surat dan dia membunuh. Nah, di dalam perjalanannya dia bertemu dengan Tuhan. Terus apa Tuhan Yesus bilang apa sama dia? Itu SD Sejahtera, Saulus, belakang Besar Koga. Yesus bilang apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Siapa? Mengapa engkau apa ya kata? Siapa itu katanya? Aku yang engkau aniaya itu, gitu toh? Tiba-tiba dia tidak bisa melihat. Terus dia dibawa di satu tempat yang Yesus suruh, dan akhirnya dia melihat dan dia menyembuhkan orang. Dan dia akhirnya sembuh. Dan akhirnya dia melayani. Nah lihat dalam perjalanannya, kita mau buktikan ini ya. Di dalam perjalanan Rasul Paulus,
Satu kali dia melawan sama orang yang menolak pengajarannya, dia lawan, dia nggak takut, dia dipukul Pak. Iya. Kedua kali dia tidak hanya dipukul, dia ditelanjangi. Ketiga kali dia tidak hanya dipukul, disobek bajunya, kaki tangannya dipasung. Keempat kali bukan hanya dipukul, disobek bajunya, bukan hanya dipasung, dikurung di dalam sel yang gelap dan agak lembab, basah, mungkin ada tikus, ada apa. Itu yang peristiwa dia menyanyi terus pintu-pintu sel terbuka. Nah kalau mau ukur, mau baca secara langsung bahwa kalau Tuhan ada kuasa orang sembuh, maka Paulus tidak ada kuasa Tuhan. Karena fisiknya makin hari semakin rusak. Coba lihat orang kalau sudah kena pukul dari polisi itu, kalau sudah satu kali kena injak. Itu pasti kan sakitnya terus-terus toh, atau kalau orang pernah berkelahi, pernah berpukul itu. Pasti minimal ada bekas toh. Nah Paulus ini berapa bekas di tubuhnya. Nah kalau mau ukur bahwa ada kuasa Tuhan, kita harus sembuh secara fisik, maka Paulus gugur dalam Alkitab. Wong dia menderita terus, lukanya semakin hari semakin banyak, sampai dia bilang udahlah, pada titik ini hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena memang jalan antara hidup dan matinya Paulus setiap hari itu tipis. Setiap detik Paulus bisa mati. Jadi itu mau menyampaikan apa buat saya, Pak Sularno, kita semua, Pak Tomo, Bude Kristen kita yang hadir, bahwa yang dimaksud dengan sembuhkanlah itu tidak melulu bicara fisik, tapi itu lebih dalam daripada itu, bicara roh. Ada orang karena sakit dia marah kepada Tuhan, diam-diam rohaninya menjadi kering, diam-diam dia kehilangan percaya, diam-diam dia tidak mau lagi berdoa. Nanti kalau pas mau sakaratul maut kadang-kadang terlihat berat. Karena mungkin relasinya sementara lagi bertanya sama Tuhan, diam-diam dia sedang punya pertanyaan besar kepada Tuhan tentang duka yang sedang atau sakit yang sedang dia alami. Karena itu melalui peristiwa Rasul Paulus, yang dimaksudkan dengan kesembuhan, kuasa menyembuhkan, tidak hanya berbicara penyembuhan jasmani, tapi penyembuhan rohani. Jadi Paulus bilang, tubuhku semakin rusak, tapi rohku semakin sempurna, tumbuh di dalam Tuhan. Dan itu namanya kerajaan Allah sudah dekat. Kita tidak lagi menolak perintah Allah, kehendak Allah dengan kehendak kita. Tapi kita bilang, Gusti Yesus, aku terima. Aku sudah berobat, aku tetap Tuhan beri untuk tidak melihat. Itu pemberian ya. Aku tetap diberi untuk tidak melihat, aku terima dengan sukacita. Nah ketika aku terima itu kan bukan kehendakku. Nek kehendakku aku mau lihat. Tapi aku terima tidak bisa melihat, itu sedang menerima kehendak Tuhan. Di situ terjadi yang namanya kerajaan Allah. Kehendak Allah yang terjadi. Itu dalam hatinya Bapak. Kalau ibu mampu juga punya hati seperti Bapak, dalam hatinya ibu, dalam hatinya Mbak Yuda, dalam hati keluarga. Kehendak Tuhan terjadi. Saya pikir Bude Kristin dari kemarin juga kita sudah ngobrol. Iya Mbak Lomi, yang penting kan itu berusaha. Kalau Tuhan bilang tidak melihat itu pemberianku untukmu, ya itu nggak apa-apa, berarti majelis pun sudah terima. Kerajaan Allah sedang terjadi dalam diri kami sebagai pelayan juga. Karena kami sedang menerima kehendak Tuhan yang berbeda ternyata dengan kehendak kita. Makanya di sini dikatakan, beritakanlah, katakanlah kepada mereka, serukanlah, teriakan. Seperti saya berteriak ini ya. Mengatakan, teriakanlah, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tubuh tidak berubah ya secara fisik, tapi kerajaan Allah sudah dekat padamu. Karena Pak Sulardo mampu pulang dengan sukacita, ibu dengan bersyukur dan mengatakan ini kehendak Tuhan, ini yang terbaik untuk itu kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya, amin buat firman Tuhan. Ya. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan. Kita masuk dalam pelayanan perjamuan. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah, ingatlah dan percayalah
bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Untuk pemulihan yang baik yang telah diterima oleh Bapak Sularno, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya itu adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan melalui Bruder Mikael dan tim yang telah Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan kasih Tuhan untuk menjadi tenaga kesehatan dalam hal ini berkaitan dengan alternatif rokok rempah-rempah ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya juga Tuhan ketika Bruder Mikael dan tim boleh menemukan cara untuk mengobati setiap orang sakit dengan rempah-rempah, asap rempah-rempah ini Tuhan. Kami percaya ini juga adalah hikmat yang daripada Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan, hikmat-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Dan kami juga bersyukur jemaat GKSP Tanjung Karang, Pak Sularno boleh mendapat kesempatan juga untuk berobat bersama-sama dengan dalam tim dari Bruder Mikael di Jogja ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Miletak, Pak Larno miletak. Saya berada di kawasan Kedarton, belakang Pasar Koga ya. Ini SD Sejahtera, ex sekolahan saya dulu nih. Oh, aku sampai bawa barang banyak ini. Tapi dulu bangunannya masih papan-papan gitu ya. Terus di sini banyak pohon kluweh, seingat aku. Pohon kluweh banyak sekali. Kelasku kayaknya di seberang pohon itu dulu. Oke. Ini sekolah SD Sejahtera. Dulu masih papan-papan itu ya. Nah, kalau saya itu di sini nih dulu. Kira-kira di sini nih. Sekarang dia TK dia. Ada SMP-nya juga, jadi TK, SD, SMP. Ini kantor ya. Saya dulu di sinilah kira-kira ruangannya di sini. Zaman kelas 4, kelas 5 itu. Itu ada bukit di belakang itu. Oke, kami dari rumahnya Pak Sularno tadi numpang parkir aja. Sekarang udah bagus bangunannya. Oke ya. Depan sana apa namanya, Pasar Koga. Jalan apa ya, jalan Kelelawar apa jalan apa nih namanya nih. Oke. Wah, mengenang SD saya di sini tahun 68 tuh kelas 2. Terus lulus kelas 6 itu tahun 1972 Desember ya. Dulu kan Desember. SD Sejahtera. Sekarang ada SMP-nya juga. Terima kasih, tetap semangat. Cuaca cerah nih hari apa nih, Jumat tanggal 11 Juli 2025.